Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Haipa Aziza dari kelas 12 IPA. Saya bersekolah di SMA Plus Citra Maniatul Ilmi Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan surah Al-Baqarah ayat 88. Serta aku akan menjelaskan isi kandungan dari hadis tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqasna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu,
kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu. Satu, orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. 2. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. 3. Materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali kepada anak adalah tentang tauhid, keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesankan Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat syirik. 4. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak karena telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. 6. Orang tua, seorang ibu, telah memberikan air susu sehat secara ikhlas kepada anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh dan sehat secara sempurna. 7. Setiap anak wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan berbakti kepada orang tua dengan menghormatinya dan berbuat baik terhadap keduanya, baik ucapan maupun perbuatan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 memiliki isi kandungan ikrar Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Musa. Ada 5 isi perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Larangan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. 3. Perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. 4. Perintah mendirikan sholat. 5. Perintah menunaikan zakat. 1. Setiap muslim wajib beribadah kepada Allah. 2. Muslim yang beribadah kepada Allah, Allah akan berikan ia kecukupan dan ditutupi kefakirannya. 3. Setiap muslim yang mendapat kelebihan harta hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur serta berbagi kepada yang membutuhkan. 1. Hadis tentang berbuat baik ihsan berisi dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Di dalam dialog terjadi saling menasihati antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang ihsan. 3. Penekanan dalam dialog dijelaskan bahwa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam harus dapat berperilaku ihsan. Artinya, ketika beribadah harus mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak mampu melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Beribadah seperti ini dapat menjadi khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah.